mulai pelajaran hari ini. Mari kita doa mulai. Doa selesai. Siap, luar biasa, Tasma. Sekretaris mana? Ya, ada yang tidak hadir. Ada Bun, siapa deh? Ada Suwani Dewi Rabu. Apa dia? Izin Bun. Oke, yang Ini mau tanya nih, apakah senyawa-senyawa kimia yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari? Ada NaCl dalam dapur, ada air, ada CO2, gas karbon dioksida, itu memiliki bentuk molekul? Ada Ada yang jawab ada? Silakan angkat tangan. Ada. Oke, yang menjawab tidak ada bentuk molekul. Oke, nah ini adalah yang akan kita kerjakan yang KPD-nya. Nanti kita jawab ada atau tidaknya, gitu ya. artinya apa? Adik-adik nanti kan akan membuat kelompok. Jadi kita nggak bisa bekerja di dalam satu tim itu hanya satu orang. Untuk membuat tim yang hebat, kita harus solid, harus kompak, harus kuat. Nah, yang pertama, menggambarkan struktur Lewis dari senyawa kimia, gitu ya. Jadi bisa gambar struktur Lewisnya. Yang kedua, adik-adik mampu untuk mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang mana sih pasangan elektron ikatan? Yang mana sih pasangan elektron bebas? Yang mana yang dikatakan dengan pasangan elektron? Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu meramalkan bentuk molekul dari teori domain. DNA dan RNA sudah tahu ya enzim ya. Nah, enzim itu berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Contohnya apa? Contohnya enzim amilase. Di mana enzim amilase itu ada di pankreas dan di kelenjar udara. Di mana yang ada di pankreas dan kelenjar udara itu untuk mengganti yang namanya gula, yang dimana mengganti karbohidrat menjadi gula. Ya. Lalu di DNA dan RNA, di mana itu membawakan pewarisan sifat yaitu materi genetik. Mendengar penjelasan dari mata pelajaran biologi ya. Oke, jadi sekarang ada nggak yang ditanyakan tentang bentuk molekul kita? Enggak? Nah, Silakan membentuk kelompok. enggak, gambar struktur Lewisnya. Oh, ya Bu. Jadi H2O ada gambar pimpinan. KPD Mas, suara. Dan KPD-nya 30 menit bisa ya? Bisa. Kan bekerja dan bekerja sama. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bentuk molekul. Teman-teman, sini ada molekul yaitu H2O, dan ini adalah gambar Lewis. Jadi di sini kita mempunyai H2O sebagai O sebagai pusat dan H sebagai yang mengikat O. Di sini O kita mempunyai di golongan 6. Di sini 2, sini 2, dan di sini 1, dan H mempunyai 1, tapi di sini jadi duplet, dan ini juga jadi oktet. Dan H, dan di sini kita juga tahu di sini PEI-nya atau pasangan elektron ikatannya ada 2 dan pasangan elektron bebasnya ada 2. Jadi di sini PEI-nya 2, dan pasangan elektronnya jadi 4 atau domain elektron. Molekulnya apa? Untuk molekulnya ini adalah bentuk molekul
H2O atau air yang berbentuk P ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan mengikuti hibridisasi dari H2O yang dimana O menjadi atom besar. Kita hitung subkulit dari CO. Kita konfigurasikan yang dimana kulit terakhirnya S dan P. P kan nggak bisa sendirian nih, jadi kawannya harus si S. Si S memiliki 2 elektron dan si P mempunyai 4 elektron. Di bilangan kuantum azimut, si S memiliki 1 kotak dan si P memiliki 3 kotak. Yang pertama kita isi dulu si S kan punya 2 elektron. Kita isi di sini 2. Dan si P punya 4. Kita isi satu-satu dulu ke kotaknya ya teman-teman. Kan ini udah naik ke atas semua. Jadi kita isi lagi sampai penuh. Jadi ke bawah. Di sini udah ada 4 elektron dari kulit si P. Kan ini belum penuh 2 kotak lagi nih. Kita masih mempunyai H2. Si H2 kita masukkan atau kita isi ke kotak si P sampai penuh. Jadi bisa kita tulis di sini hibridisasinya SP3 karena di sini S kotaknya 1 yang penuh dan si P kotaknya 3 yang penuh. Teman-teman, itulah materi yang tadi sudah kami paparkan. Nah, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, kepada saudari Gading, dipersilakan. Gading dari kelompok 4 ingin menanyakan apakah hibridisasi yang sama bentuk molekul yang sama? Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Gading, yaitu jika hibridisasi sama, apakah bentuk molekulnya sama? Dan pertanyaan itu akan dijawab oleh rekan saya ini. Silakan ini. Baik, saya akan menjawab. Jawabannya ada 3 karena hibridisasinya memang sama sp3. H2O itu memiliki hibridisasinya itu sp3. CH4 memiliki hibridisasinya itu sp3. Namun bentuk molekulnya itu beda. H2O itu memiliki bentuk V dan CH4 itu memiliki bentuk molekul tetahedral. Apakah jawabannya sudah jelas? Gading? Sekali lagi. Teman kita tadi tanya nih, apakah hibridisasinya sama, bentuk molekulnya sama? Jawabannya adalah iya. Kita bisa melihat bentuk molekul juga melalui aplikasi PET. Nah ini adalah H2O. Kalau kita lihat bentuk molekulnya secara 3D maka seperti ini. Tadi teman kalian mana bentuk airnya? Nah ini secara peraga ya, molimorf. Dan itu kalau kita lihat secara 3D-nya, sama kan? Sama. Jadi ini adalah bentuk molekul. Berarti pertanyaan kita, apakah setiap senyawa kimia memiliki bentuk molekul? Jawabannya iya. Sudah, sekarang kita kuis. Yuk, ambil handphonenya, silakan bantu. Sudah sampai di ujung pelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah mengerjakan LKPD, kalian sudah mengerjakan kuis, ya kan? Dan yang terakhir ini adalah kita mencari kesimpulan. Tadi materi kita apa tentang bentuk molekul. Menurut kalian, setelah kalian sudah belajar tadi, bentuk molekul itu ditentukan oleh apa sih? Ada yang mau angkat tangan? Yuk, silakan jawab. Ya, silakan. Ditentukan melalui PEI sama PEB-nya. Oke, ada yang lain? Katanya si Deborah bahwasannya bentuk molekul ditentukan oleh PEI dan PEB-nya. Ada yang lain? Benar sekali, untuk Deborah kita berikan. Oke, jadi adik-adik, bahwasannya bentuk molekul itu benar ditentukan oleh jumlah domainnya. Makanya kita punya namanya teori domain elektron. Setiap yang memiliki hibridisasi yang sama tidak memiliki bentuk molekul yang sama. Karena apa? Ditentukan oleh banyaknya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Oke, jadi kita refleksi sini. Jadi setelah kita belajar seharian ini belajar tentang bentuk molekul, Anda mau tahu apa sih yang kalian rasakan per kelompok ya? Jadi kita mulai dari kelompok satu. Senyawa kimia, jadi setelah kita belajar tingkatannya, kita belajar bentuk molekulnya, sifatnya bagaimana. Nanti silakan kita cari dulu materinya, kita masuk di minggu depan. Oke? Ketua kelas doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, selamat sore. Sore, luar biasa.